Sahabat Shalom, Bapak Yahweh, saya percaya pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian sehat? Senang rasanya mendengar saudara-saudara sekalian sehat dan baik-baik saja. Karena kalau kita lihat beberapa hari ini, tidak hanya di kota Semarang, tetapi di seluruh kota di seluruh Indonesia, hampir kejadiannya sama saudara. Banyak demonstrasi. Saya percaya kita yang baik-baik itu karena Bapak Yahweh menjaga saudara dan saya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, malam hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman dan Torah Yahweh. Kita akan membuka kitab suci kita bersama-sama di dalam dua kitab. Yang pertama kitab Romiim dan kitab Sir Hasirim atau kitab Kidung Agung. Kitab Romiim pasal 11 ayat 25 sampai dengan yang ke-36 nanti saya akan bacakan. Tetapi nanti untuk kitab Sir Hasirim atau kitab Kidung Agung 6 ayat 3 akan kita baca bersama-sama. Sekarang kita buka dulu Romiim atau Roma 11 ayat 25 sampai 36. Saya akan bacakan untuk saudara. Di situ dikatakan, sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri, bahwa kekerasan jantung dari sebagian Israel telah terjadi sampai penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Dan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, sama seperti yang telah tertulis, Dia yang membebaskan akan datang dari Sion, dan Dia akan menyingkirkan kefasikan dari Yakov. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, ketika aku menghapuskan dosa-dosa mereka. Memang menurut Injil, mereka seteru oleh karena kamu. Tetapi menurut pilihan, mereka terkasih oleh karena leluhur. Sebab kasih karunia dan panggilan Elohim itu tidak tersesali. Sebab sama seperti kamu pun dahulu tidak taat kepada Elohim, tetapi sekarang kamu telah dirahmati melalui ketidaktaatan mereka. Demikian pula mereka sekarang tidak taat, supaya melalui kemurahan-Mu, mereka sendiri pun diberi kemurahan. Sebab Elohim telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Dia dapat merahmati semua orang. Oh, dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Elohim. Betapa tak terduga keputusan-keputusannya dan tak tertelusuri jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Yahweh? Atau siapakah yang telah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang memberi kepadanya sebelumnya dan harus dibalas olehnya? Sebab dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dialah Yahweh segala sesuatu, bagi Dialah, bagi Yahweh lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua berkata amin. Satu kitab lagi kita baca bersama-sama di dalam kitab Sir Hasirim atau kitab Kidung Agung pasal 6 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama, Alef, Bet, Gimel. Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Ia menggembalakan di antara bunga-bunga bakung. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ada di antara saudara yang bertanya-tanya, kaitannya ayat-ayat yang kita baca di dalam kitab Roma dan Sir Hasirim ini apa? Kalau kitab Roma tadi, itu kan ayat-ayat yang berbicara jelas tentang grace atau kasih karunia. Sedangkan kitab Kidung Agung, itu ayat-ayat yang menceritakan tentang puji-pujiannya Raja Salomo kepada Ratu Sulam, yang disebut dengan Sulamit. Nah, itu kaitannya apa? Nah, saudara-saudara sekalian, nanti kita akan tahu kaitannya apa kasih karunia dengan sanjungannya Raja Salomo ini kepada Ratu Sulamit. Malam hari ini saudara, tepat pukul 7:05 waktu Israel tadi, atau nanti saudara, ini jam berapa sekarang?
Oh, masih jam 6 lebih 10. Jadi malam ini tepat pukul 7 lebih 5 menit nanti atau waktu Israel, kita sudah ada di hari ke-7 dari bulan ke-6 dalam penanggalan Ibrani, yaitu bulan Elul. Dan ayat yang kita baca di kitab Sir Hasirim tadi, saudara, yang dikatakan, aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Kalau dalam bahasa Ibrani, kata aku milik kekasihku dan kekasihku milikku, itu ditulis dengan kata ani ledodi wedodi li. Yang sebetulnya kata ani ledodi wedodi li itu akronim dari kata Elul. Elul itu ditulis dengan 4 huruf Ibrani. Yang pertama huruf Alef, yang kedua Lamet, ketiga Waw, dan yang keempat Lamet. Dan sebetulnya Ani Ledodi Wedodili ini akronim dari kata Elul. Alef itu akronim dari kata Ani, Lamet akronim dari kata Ledodi, Waw akronim dari kata Wedodi, dan Lamet yang terakhir itu akronim dari kata Li. Jadi Ani Ledodi Wedodi Li yang artinya aku milik kekasihku dan kekasihku milikku, itu sebetulnya akronim dari kata Elul yang adalah nama bulan ke-6 dalam penanggalan Ibrani. Nah, perlu saudara ketahui, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang sangat memaknai pergantian bulan. Bagi orang-orang Yahudi, saudara, mereka tidak hanya memaknai setiap pergantian bulan, tetapi setiap pergantian hari, bahkan pergantian pekan atau pergantian minggu, pergantian bulan dan pergantian tahun, itu sangat mereka maknai. Karena di dalam setiap pergantian hari, pekan, bulan, itu selalu ada artinya bagi kehidupan mereka. Dan kebiasaan memaknai setiap pergantian bulan, itu bukan kehendaknya mereka sendiri. Itu bukan keinginan mereka sendiri, saudara. Bukan keinginannya orang-orang Yahudi sendiri. Tetapi memaknai setiap pergantian bulan itu perintah dari Bapak Yahweh sendiri. Nah, perintahnya itu disiratkan di kitab apa? Perintahnya itu disiratkan di dalam kitab Tehilim atau kitab Mazmur pasal 81 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Yang dikatakan apa? Ada yang tahu enggak? Ini ayatnya sudah tidak asing sebetulnya di telinga kita. Mazmur 81 ayat 4 sampai dengan yang kelima itu dikatakan, tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Karena inilah ketetapan bagi Israel, peraturan dari Elohimnya Yakub. Nah, memaknai setiap pergantian bulan itu disiratkan melalui Mazmur 81 ayat 4 ini, saudara. Nah, diperintah meniup sangkakala pada bulan baru inilah yang membuat mereka itu memaknai setiap pergantian bulan. Dan tidak kebetulan juga, saudara, banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, baik itu di dalam hari-hari, bulan-bulan maupun tahun-tahun kehidupannya orang-orang Yahudi. Dan peristiwa-peristiwa penting ini terjadinya bukan baru-baru ini. Tetapi setiap peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam kehidupannya orang-orang Israel, itu sudah dan selalu terjadi sejak zaman nenek moyang mereka dulu. Kalau di Jawa, kalau kita melihat orang-orang Yahudi yang selalu memaknai setiap pergantian bulan ini, kalau di Jawa ini seperti satu aliran yang namanya kejawen, saudara. Kalau kita lihat aliran kejawen, itu satu aliran yang selalu memaknai setiap pergantian hari,
setiap pergantian bulan dan setiap pergantian tahun. Kejawen juga begitu. Dan ini persis dengan orang-orang Yahudi yang juga memaknai setiap pergantian hari, pekan, bulan, dan tahun. Nah, karena secara roh saudara dan saya, kita itu sudah diikat dengan bangsa Israel yang sesungguhnya. Secara roh kita itu sudah diikat dengan bangsa Israel yang secara fisik, maka saya rasa kita perlu tahu juga ada apa di bulan Elul ini. Bulan yang sangat dimaknai oleh orang-orang Israel dan bulan yang sangat penuh arti bagi orang-orang Israel. Nah, saudara-saudara sekalian, bulan Elul disebut juga dengan bulan kasih karunia dan pengampunan. Saya ingin ngajak saudara membaca ini. Bulan Elul itu disebut juga bulan apa? Kasih karunia dan pengampunan. Nah, di sini nanti saudara akan tahu kaitannya ayat-ayat yang kita baca di depan ini tadi apa. Nanti saudara akan tahu. Bulan Elul sekali lagi disebut juga bulan kasih karunia dan juga bulan pengampunan. Kenapa dikatakan bulan Elul itu bulan kasih karunia dan pengampunan? Jadi saudara, sejak hari Senin tanggal 25 Agustus kemarin, kita itu sudah masuk ke tanggal 1 bulan Elul. Lalu sampai 29 hari ke depan, atau tepatnya tanggal 22 September 2025, bulan Elul itu akan berakhir dan saat itu otomatis kita akan masuk ke bulan selanjutnya, bulan apa? Tisri atau bulan ke-7. Ya, jadi sejak hari Senin tanggal 25 Agustus kemarin, saudara dan saya dalam penanggalan Ibrani kita itu sudah masuk ke bulan Elul, bulan kasih karunia dan bulan pengampunan sampai 29 hari ke depan, sampai di tanggal 22 September kita itu menghidupi bulan Elul atau bulan kasih karunia. Nah, tetapi saudara, di sini ada 3 hal yang perlu kita ingat dan kita perhatikan dulu. Sekalipun sekarang ini kita sedang menghidupi bulan kasih karunia dan bulan pengampunan. Kalau dikatakan kita sedang menghidupi bulan kasih karunia dan bulan pengampunan, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa bukan berarti kasih karunia Bapa Yahweh hanya kita terima di bulan ini, bukan. Kalau sekarang, saya tanya lagi, sekarang ini kita sedang menghidupi bulan apa? Elul. Elul itu bulan apa tadi? Kasih karunia dan pengampunan. Tapi yang pertama saudara mesti ngerti, kalaupun sekarang kita sedang menghidupi bulan kasih karunia dan pengampunan, itu bukan berarti kasih karunia Bapa Yahweh hanya kita terima atau baru kita terima di bulan ini, tidak. Tetapi dari dulu atau sejak dulu sampai Yesua datang menjemput kita nanti, kita itu sedang menghidupi kasih karunia-Nya Bapa Yahweh. Nah, ini yang mesti kita ingat. Yang pertama, sekalipun bulan ini disebut bulan kasih karunia dan pengampunan, bukan berarti hanya di bulan ini saja kita mendapatkan kasih karunia dan pengampunan, itu bukan, saudara-saudara sekalian. Tapi dari dulu sampai Yesua datang nanti, kita itu akan selalu hidup dalam kasih karunia-Nya Bapa Yahweh. Hanya saja di bulan Elul ini, kasih karunia dan pengampunannya itu lebih spesial lagi. Itu loh saudara. Ya, ini yang pertama yang mesti kita ngerti dulu. Kalaupun sekarang ini kita sedang menghidupi bulan kasih karunia dan pengampunan. Lalu yang kedua, kalau dikatakan kita sedang menghidupi bulan kasih karunia dan pengampunan, itu bukan berarti juga kasih karunia Bapa Yahweh ini lantas membuat kita melupakan dan membuat kita meninggalkan Torah. Tidak. Apalagi sampai menghapus Torah. Tidak, saudara.
Ini yang kedua yang mesti kita ingat. Sekalipun kita sudah hidup di zaman kasih karunia, dan secara khusus bulan ini bulan kasih karunia, itu bukan berarti kasih karunia Bapak Yahweh lantas membuat kita melupakan dan meninggalkan Torah, apalagi sampai menghapus Torah. Nah, tetapi sangat disayangkan, kekristenan salah mengartikan kasih karunia Bapak Yahweh dengan meniadakan Torah, dengan menganggap Torah itu sudah tidak berlaku lagi. Ini yang harus selalu kita ingat. Kasih karunia itu tidak pernah menghapus Torah. Kasih karunia tidak pernah sekalipun membatalkan Torah. Karena apa? Karena kasih karunia ada itu karena Torah sudah lebih dulu menubuatkan sang kasih karunia itu, yang adalah siapa? Yesua. Kalau Torah tidak menubuatkan Yesua sang kasih karunia, kira-kira akan ada zaman kasih karunia atau tidak, saudara? Ya tidak, karena tidak pernah dinubuatkan. Itu kaitannya Torah dengan kasih karunia. Kasih karunia ada karena Torah sudah lebih dulu menubuatkan sang kasih karunia itu, yang tidak lain adalah Yesua. Nah, tetapi sangat disayangkan, rupanya kekristenan gagal paham dengan kasih karunia. Tapi kalau saya, saudara, misalkan ada orang tanya sama saya, kalau buat Bapak, kasih karunia itu apa? Di situ saya akan mengatakan, kasih karunia itu justru ketika saya dikasih hati yang interest dan interested dengan Torah, itulah kasih karunia untuk saya. Justru itu kasih karunia buat saya. Ketika saya dikasih hati yang berminat dan tertarik dengan Torah, interest dan interested dengan Torah, justru itu yang saya sebut dengan kasih karunia. Karena apa? Karena tidak semua orang punya atau dikasih hati yang mau berminat atau tertarik dengan Torah. Sekalipun orang-orang yang tidak berminat dengan Torah sekarang ini, tidak berminatnya itu sebetulnya bukan karena orang itu sendiri yang tidak berminat, tetapi diakui atau tidak, itu karena doktrin pendetanya, doktrin gerejanya yang salah tentang Torah. Lah bagaimana orang tidak menolak Torah kalau pendetanya mengajar Torah itu kejam loh. Coba kamu lihat, di Torah itu ada mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ngeri enggak itu? Berarti kejam enggak? Oh iya ya, kejam. Nah, bagaimana orang tidak menolak Torah kalau ngajarnya seperti itu? Dan yang juga membuat orang menolak Torah, yang membuat ada satu jurang pemisah yang begitu besar dan lebar antara Torah dan kasih karunia, itu di satu istilah yang disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang berpikir atau orang diajar sama pendeta, Torah itu perjanjian lama. Sekarang kita sudah masuk perjanjian yang baru. Jadi kita sudah tidak perlu melakukan lagi perjanjian-perjanjian yang sudah lama. Karena yang lama namanya saja lama berarti sudah usang. Itu tidak perlu dilakukan lagi. Lah pengajaran-pengajaran yang model begini ini, saudara, inilah yang bikin jurang pemisah antara kekristenan dengan Torah. Sehingga akibatnya orang-orang Kristen banyak yang menolak Torah. Tapi kalau saya ditanya kasih karunia buat Bapak, apa? Kalau saya ditanya seperti itu, saya akan jawab, justru ketika saya dikasih hati yang interest dan interested dengan Torah, itulah kasih karunia buat saya. Kalau orang yang ngerti, saudara, cinta Torah itu justru kasih karunia. Itu kalau orang yang ngerti. Tapi kalau orang yang tidak ngerti, justru akan mengatakan sebaliknya apa?
Torah sudah dibatalkan oleh kasih karunia. Atau sebaliknya, kasih karunia sudah membatalkan Torah. Itu kalau orang tidak ngerti. Tapi kalau orang ngerti, justru cinta Torah itulah kasih karunia. Karena tidak banyak orang yang punya hati yang cinta dengan Torah. Yang ada kebanyakan apa? Ketakutan dengan Torah, menolak Torah. Apalagi kalau saya sampai dikasih kemampuan bisa melakukan Torah. Wah, kalau buat saya itu betul-betul sebuah kasih karunia. Kalau sampai saya bisa dikasih kemampuan, bisa melakukan misalkan 613, misalkan bisa saya lakukan semua, wah itu betul-betul kasih karunia yang tidak terukur betapa dalamnya kasih karunia itu. Kalau bisa, ya toh. Tapi katakanlah tidak usah sampai 613, 10 Torah saja. Katakanlah saya bisa melakukan itu. 10 kalau dibandingkan 613 sedikit atau banyak? Sedikit. Tetapi kalau saya dikasih kemampuan bisa melakukan Torah, buat saya itulah kasih karunia Bapa Yahweh yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya. Setelah karunia keselamatan dan karunia nafas kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, cara berpikir kita sebagai orang-orang yang sudah percaya Bapa Yahweh, itu mesti dewasa saudara, dengan Torah. Ya, kita jangan ikut-ikutan orang-orang di luaran sana yang sekarang ini menolak Torah. Sekalipun sedikit, kita baru bisa melakukan sedikit. Saya katakan tidak jadi masalah. Karena apa saudara? Karena memulai segala sesuatu itu bagus dari sedikit. Ya, memulai segala sesuatu itu bagus kalau dari sedikit. Lebih baik saudara melakukan Torah itu sedikit demi sedikit. Dari ketaatan-ketaatan yang sederhana, nanti meningkat yang tingkat kesulitannya itu bertambah. Itu lebih baik. Ketimbang saudara melakukan Torah macam-macam, 10 Torah dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tapi tiba-tiba saudara berhenti di tengah jalan. Itu percuma, tidak ada artinya. Yang seringkali saya ngajari bagaimana? Coba lakukan dari Torah yang paling sederhana, yaitu Torah makanan kosher. Coba saudara lakukan Torah makanan kosher dulu, itu yang paling sederhana. Di situ ada mulut lidah saudara yang harus saudara rem, harus saudara kekang untuk makan makanan yang kosher saja, gitu loh. Lah nanti kalau sudah bisa melakukan Torah makanan kosher, saudara kosherkan orang lain, ya. Nggak usah naik ke Torah yang lain dulu, saudara kosherkan ke orang lain dulu. Kosherkan orang lain, caranya bagaimana? Kalau ini misalkan saudara seorang pedagang makanan, ya berarti saudara jangan jual babi. Saudara jangan jual seafood yang tidak kosher. Jualan seafood boleh enggak sih? Boleh. Wong seafood itu kan artinya apa? Si itu laut, food, makanan. Berarti seafood artinya makanan yang bahan dasarnya datang dari laut. Berarti jualan seafood boleh enggak sebetulnya? Boleh, tapi pilih yang bahan-bahannya kosher. Kalau ikan ya ikan yang bersisik. Itu saudara jual. Karena dengan saudara jual makanan yang kosher saja, dan saudara tidak menjual makanan yang tidak kosher, sebetulnya tanpa saudara sadari, secara tidak langsung saudara itu sedang mengkosyerkan orang lain. Sekalipun orang lain yang saudara kosyerkan tidak tahu, dan kalaupun mereka tahu mereka tidak mau menerima, no problem. Tapi di hadapan Bapa Yahweh, saudara itu luar biasa. Karena apa? Karena saudara tidak egois dengan iman saudara sendiri, dengan diri saudara sendiri. Kalau aku kosher, aku juga harus mengkosyerkan orang lain. Jangan malah kalau di rumah saudara, saudara tinggal dengan orang yang tidak satu iman dengan saudara, yang makannya belum kosher, saudara malah masake.
Nah, itu keliru. Ya, suamiku, anakku, istriku, karena orang yang tidak percaya Tuhan, makannya masih sembarangan, wis tak masake ora apa-apa. Jangan begitu. Harusnya saudara itu mengkosherkan keluarga saudara juga. Caranya bagaimana? Ya jangan dimasakkan makan makanan yang tidak kosher. Kalau saudara jualan makanan, ya jangan jualan babi, jangan jualan kerang, jangan jualan cumi-cumi, jangan jualan kepiting, pokok seafood-seafood yang tidak kosher. Terus kalau saudara misalkan buka toko kelontong, jangan jualan rokok. Ya, sekalipun ada yang mengatakan jualan babi dan jualan rokok enggak apa-apa. Kalau tanya sama saya jawab tidak boleh. Karena apa? Saya sedang ngajar. Kita itu jangan hanya mengkosherkan diri kita sendiri, tetapi juga mengkosherkan orang lain. Sekalipun orang lain yang kita kosherkan enggak ngerti. Kalau sedang kita kosherkan dengan kita tidak jualan rokok gitu loh saudara. Ya. Kalau orangnya tanya sama saya, boleh enggak jualan babi? Saya jawab, tidak boleh. Nah terus ini enggak boleh mau jualan apa? Karena pernah ada yang mengatakan begitu. Kalau saya akan arahkanlah jualan makanan yang kosher. Kan bisa. Jangan terus langsung digebiah. Lah kalau enggak jualan babi terus mau jualan apa? Tapi kalau tanyanya sama saya, enggak boleh. Saya jawab enggak boleh. Karena apa? Kita harus mengkosyarkan orang lain juga. Gitu loh. Terus kenapa kalau tanya sama saya jawab tidak boleh jualan babi, jualan rokok. Tidak boleh. Rokok kenapa saudara? Kitab suci jelas memberitahu. Tubuhmu itu baitnya ruah. Bait itu artinya rumah. Rumah kita kalau isinya asap setiap hari, saudara mertamu ke sini nih. Kira-kira saudara betah enggak di sini? Enggak betah. Roh Kudus itu begitu. Kita yang disebut rumahnya, tubuh kita yang disebut rumahnya, nek diasepi terus, ya Roh Kudus lama-lama pergi. Enggak mau saudara. Ya. Dan juga kenapa? Saya sering mengatakan begini, loh kok Pak Nino pengajarannya enggak sama dengan yang lain? Kalau saya punya prinsip begitu. Sekarang coba kamu renungkan. Ya, saya kasih ilustrasi untuk prinsip saya ini begini. Saya enggak pakai pelacur, tapi saya jualan pelacur, kira-kira benar atau tidak, saudara? Saya enggak pakai loh. Tapi saya jualan pelacur alias jadi apa? Germo. Kira-kira benar enggak itu saya tanya? Benar atau tidak? Enggak. Maka kalau saya ditanya, saya jawab begitu. Kenapa Bapak pengajarannya beda sendiri? Ya saya jawab begitu. Saya enggak pakai pelacur, tapi saya jualan pelacur. Menurut kamu benar atau tidak? Jawab sendiri. Itulah kenapa saya ngajarnya beda. Kira-kira seperti itu saudara-saudara sekalian ya. Jadi tidak masalah kita baru bisa melakukan Torah itu sedikit demi sedikit. Kitab suci katakan apa saudara? Siapa yang setia dengan perkara kecil, dia akan dikasih yang besar. Kalau saya tanya, kecil itu persamaannya dengan sedikit atau banyak? Persamaannya sedikit. Ya, jadi tidak masalah. Kita baru bisa melakukan Torah sedikit demi sedikit, yang penting konsisten gitu loh. Sedikit demi sedikit no problem. Satu dulu berhasil lolos, lakukan 2 Torah. 2 Torah bisa 3, 3 bisa 4 dan seterusnya. Yang penting ketika melakukan Torah itu kita konsisten. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Kita mesti ngerti juga, kalaupun dikatakan kita sedang menghidupi bulan kasih karunia dan pengampunan, ini bukan berarti di bulan Elul ini kita boleh ugal-ugalan dengan dosa. Atau berbuat dosa dulu mumpung sekarang ini bulan kasih karunia dan pengampunan. Bukan seperti itu. Kalaupun sekarang ini disebut bulan spesial kasih karunia dan pengampunan,
itu bukan berarti kita boleh ugal-ugalan sama dosa. Wes tak berbuat dosa sik toh, mumpung bulan kasih karunia dan pengampunan. Bukan seperti itu. Tapi justru jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang membuat kita berdosa. Karena apa? Kalau ada di antara saudara yang sekarang ini ketika mendengarkan firman ini dan saudara tahu, sekarang adalah bulan kasih karunia dan pengampunan. Lalu di situ saudara berpikir, wah ini kan bulan kasih karunia dan pengampunan. Tak mangan babi sik, engko tanggal 20 mandek. Nyata tanggal 20 September mandek. Dileti rong dino. Kalau ada di antara saudara yang mungkin berpikir seperti itu, saya katakan pikiran saudara itu salah. Karena bulan kasih karunia dan pengampunan itu bukan untuk ugal-ugalan sama dosa. Tapi justru kita harus semakin hati-hati dengan yang namanya dosa. Yang benar seperti itu. Bukan malah digas. Mumpung belum sampai tanggal 22. Tak makan dulu makanan yang tidak kosher. Bukan begitu saudara. Saya dulu juga ya saudara, saya ingat waktu saya mengundang Pak Mitchell untuk kasih kita pemahaman tentang makanan kosher. Waktu itu saya sempat berpikir apa? Wah, saya itu belum pernah makan lobster. Terus saya mikir, wah kurang 4 hari lagi kan Pak Mitchell datang. Apa enaknya tak undur sih ya? Tak mangan lobster sih, nanti baru ngundang Pak Mitchell. Nah nanti bagaimana kalau saya sudah ngerti kebenaran, terus tidak boleh ternyata. Itu saya sempat berpikir seperti itu, saudara. Tetapi rupanya tidak diizinkan. Ya, jadi kalau barangkali ada di antara saudara yang berpikir, mumpung bulan kasih karunia dan pengampunan, gas sembarangan dulu hidupnya. Baru nanti kurang 2 hari dari tanggal 22 September, barangkali Yesus datang, tak tobat, itu pikiran yang salah. Justru di bulan ini saudara, kita semakin hati-hati dengan dosa. Karena apa? Karena satu hal yang harus saudara ingat. Setelah bulan Elul selesai, ini saya highlight dengan huruf besar semua. Setelah bulan Elul selesai, kita akan masuk ke bulan ke-7 atau bulan Tisri. Dan begitu kita masuk tanggal 1 bulan ke-7 atau bulan Tisri sebentar lagi atau masih lama lagi? Sebentar lagi ada apa? Ada perayaan Yom Teruah yang mungkin saja atau yang bisa saja hari raya ini akan digenapi Yesus dengan kedatangannya. Maka inilah yang dimaksud bulan Elul yang adalah bulan kasih karunia dan pengampunan. Itu bukan bulan untuk ugal-ugalan dengan dosa, bukan. Karena bulan ini sebetulnya bulan pemurnian dan bulan pengudusan sebelum kita berjumpa dengan mempelai laki-laki kita Yesua. Kalau memang nanti tanggal 1 Tisri, Yesua menggenapi Yom Teruah dengan kedatangannya, gitu loh. Jadi bukan bulan untuk ugal-ugalan sama dosa, itu bukan. Ya, jadi kalau sekarang ini mungkin ada di antara kita yang mau ugal-ugalan dengan dosa dulu, itu keliru, saudara-saudara sekalian. Saudara jangan sampai ya, saudara ingat baik-baik kisahnya, latar belakang kisahnya perayaan Hanukkah. Itu berawal dari apa, saudara? Segelintir itu banyak atau sedikit sih? Sedikit. Segelintir orang-orang Yahudi yang ketika melihat cara hidupnya orang-orang Yunani yang enak, yang tidak dalam tanda kutip dikekang Torah, boleh ini, boleh itu, mereka kepincut, mereka kepingin, terus mereka ikuti caranya orang-orang Yunani. Yang terjadi apa, saudara? Yang terjadi apa? Kehancuran. Yang hancur apakah segelintir orang itu saja? Tidak. Yang hancur itu satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel.
bahkan bait sucinya pun juga ikut-ikut dinajiskan. Jadi hati-hati. Ini satu pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Ketika kita mau ikut-ikut orang, itu kelihatannya tapi wong dia juga pengagung Yahweh. Tapi mangan sembarangan kok ya ora stroke ya. Kok aman-aman saja ya ora stroke ya. Terus kita coba ikut-ikutan. Ya jajalan. Ya jadi kalau sekarang ini ada di antara kita yang mau ugal-ugalan dulu, keluar dari Torah, karena bulan ini bulan kasih karunia dan pengampunan, saudara berpikir, tak tuwuk-tuwuk ke sik dosane. Tak maksimalkan dulu dosane. Saudara mesti ngerti, bulan Elul itu sekalipun disebut bulan kasih karunia, itu bukan bulan untuk nuwuk-nuwuk ke dosa, itu bukan. Bukan bulan untuk memaksimalkan dosa. Tapi bulan untuk apa itu? Pemurnian. Untuk memurnikan kehidupan kita sebagai persiapan menyambut kedatangan Yesua. Jadi ini 3 hal yang harus kita ingat dulu baik-baik tentang bulan Elul yang adalah bulan kasih karunia dan pengampunan. Nah, lalu kenapa bulan Elul dikatakan sebagai bulan kasih karunia dan pengampunan itu kenapa, saudara? Nah, itu karena tepat pada tanggal 1 Elul kemarin, 3.337 tahun yang lalu, atau tepatnya tanggal 1 Elul tahun 2448. Waktu itu, Bapak Yahweh itu memanggil Mose atau Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Untuk apa? Untuk menerima 2 loh batu yang kedua. Pertama atau kedua ini? Yang kedua yang berisi 10 perintah atau Aseret HaDibrot. Nah, peristiwa ini terjadi karena waktu itu Mose itu membanting 2 loh batu yang pertama. Karena waktu itu ceritanya si Mose ini marah sama orang-orang Israel. Yang pada waktu itu begitu Mose turun dari Gunung Sinai setelah menerima 2 loh batu yang pertama, loh, kok orang-orang Israel justru bikin apa itu? Berhala lembu emas. Nah, di situ Mose jengkel dibanting 2 loh batu Torahnya. Jadi yang diterima Mose atau Musa di bulan Elul ini bukan loh batu yang pertama, tapi loh batu yang keberapa? Yang kedua. Kalau loh batu yang pertama, 2 loh batu yang pertama diterimanya kapan? Pas perayaan Syavuot atau hari raya Pentakosta yang memperingati turunnya Torah, saudara-saudara sekalian. Itu yang dibanting sama Mose. Dan di bulan Elul ini, Mose itu ada di Gunung Sinai selama 40 hari. Jadi di bulan Elul ini Mose sekarang ini, saudara, sekarang ini 3.337 tahun yang lalu, Mose itu ada di atas Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu yang kedua. Terus turunnya kapan? Turunnya itu 40 hari kemudian, bertepatan dengan perayaan Yom Kippur atau tanggal 10 Tisri. Disitulah Mose itu turun dari Gunung Sinai. Jadi Mose naik ke Gunung Sinai itu tanggal 1 Elul 2448 untuk terima loh batu yang kedua. Lalu dia turun dari Gunung Sinai begitu sampai bawah. Nyampenya itu tanggal 10 Tisri tahun 2449. Karena ini kan bulan apa? Elul. Setelah Elul masuk bulan Tisri itu sudah tahun baru atau Rosh Hashanah. Paham, saudara? Ya, jadi waktu naik masih bulan Elul. Begitu turun sudah bulan Tisri. Tahunnya otomatis berubah enggak? Berubah. Kan naiknya masih tahun 2448, turunnya sudah tahun 2449. Nah, inilah kenapa bulan Elul disebut bulan kasih karunia. Karena apa? Karena kalau waktu itu Bapak Yahweh
tidak memberikan salinan Torah atau tidak memberikan salinan loh batu untuk bangsa Israel. Coba saudara renungkan, kira-kira akan seperti apa bangsa Israel itu? Saya yakin saudara, gaya hidup yang suka bersungut-sungut, gaya hidup yang suka mengeluh, sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit sungut-sungut, itu akan selalu jadi gaya hidup mereka kalau tidak ada Torah lewat dua loh batu yang kedua. Ya saya yakin itu. Gaya hidup mereka yang suka bersungut-sungut, berkeluh kesah itu akan selalu jadi gaya hidup mereka sampai detik ini. Kalau sampai waktu itu Bapak Yahweh itu tidak memberikan salinan Torah atau salinan dua loh batu. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau mereka terus-terusan mengeluh dan bersungut-sungut, orang-orang Israel itu justru bisa jadi seperti terahnya Ismail yang disebut Pere Adam. Pere Adam itu apa? Manusia liar. Loh, itu tidak menutup kemungkinan saudara. Kalau bangsa Israel itu suka ngeluh dan itu terus jadi gaya hidup mereka sampai detik ini ya, tahun 2025 ini. Kalau itu terus mereka pelihara, dan waktu itu tidak ada salinan Torah, salinan loh batu yang kedua yang dikasih Bapak Yahweh, orang-orang Israel itu bisa jadi orang-orang yang liar. Kenapa saya katakan, kalau sampai Bapak Yahweh itu tidak kasih salinan loh batu, orang-orang Israel itu bisa jadi bangsa yang liar, itu kenapa? Itu karena ketika Torah itu dibanting sama Mose, itu artinya apa? Artinya mata jasmani dan mata rohani mereka itu akan buta dengan aturan-aturan kehidupan yang benar. Mereka jadi tidak tahu saudara, hidup yang benar seperti apa itu tidak ngerti. Karena apa? Mereka tidak punya patokan. Lah kok bisa tidak punya patokan itu kenapa? Karena patokannya dibanting sama siapa? Dibanting Mose. Jadi Torah itu sebetulnya patokan kehidupan. Kalau Torah patokan kehidupan yang baik, yang benar, berarti sakjane Torah itu baik atau tidak saudara? Baik. Torah itu baik. Gitu loh. Tidak jahat dan tidak kejam. Nah, tetapi karena Bapak Yahweh sangat mengasihi orang-orang Israel, Bapak Yahweh itu tidak mau bangsa Israel itu jadi orang-orang yang liar. Maka dia berikan lagi patokan kehidupan itu untuk bangsa Israel lewat salinan dua loh batu yang kedua. Jadi dengan kata lain saudara, yang benar itu pengertiannya begini. Kasih karunia ada supaya manusia tidak liar. Itu yang benar begitu. Kasih karunia ada supaya manusia tidak liar. Kok tidak liar kenapa? Karena dia punya patokan kehidupan yang benar. Pakemnya bagaimana hidup yang benar itu seperti apa? Manusia punya lewat Torah itu. Maka pada bulan ini, kalau saudara perhatikan bangsa Israel itu memakai kesempatan ini dengan baik-baik. Untuk mereka itu menyesali yang pertama. Lalu setelah mereka menyesali, mereka melakukan teshuvah atau turning back. Atau kembali ke derech Yahweh, ke jalannya Bapak Yahweh selama 40 hari. Dan mereka juga akan puasa. Sekarang ini mereka puasa 40 hari. Dan nanti puasanya itu akan diakhiri tepat pada tanggal 10 Tisri. Yaitu tepat pada perayaan Yom Kippur. Nah saudara-saudara sekalian, sekarang dari sini kita tahu saudara, bahwa Torah dan kasih karunia tidak bisa dipisahkan. Torah dan kasih karunia tidak bisa dipisahkan. Bulan ini atau bulan Elul sekarang ini, ketika bangsa Israel menerima Torah lagi, disebut bulan kasih karunia. Perhatikan baik-baik, yang saya highlight warna putih ini. Pas bulan kasih karunia, mereka terima apa ini? Torah. Perhatikan baik-baik. Pas bulan kasih karunia, mereka menerima Torah.
Lah ini bukti kalau Torah dan kasih karunia itu ehad atau satu. Sama seperti siapa? Sama seperti Bapak Yahweh dan Yesua yang juga ehad atau satu. Kalau saya coba terangkan ini dengan saya meminjam istilahnya kekristenan, yang seringkali kekristenan itu suka pakai istilah zaman. Kristen kan seringkali ngomong apa? Kita sudah tidak perlu pakai Torah lagi. Karena Torah itu zaman perjanjian lama, sedangkan kita sudah masuk zaman perjanjian baru. Saya coba pinjam istilah zaman yang seringkali dipakai oleh kekristenan ini. Sekalipun penyebutan perjanjian lama dan perjanjian baru itu salah sebetulnya. Yang benar itu zaman nubuatan dan zaman penggenapan nubuatan itu yang benar. Karena apa kok perjanjian lama dan perjanjian baru itu salah, kenapa? Ya karena itu tadi, seperti yang saya sampaikan di depan. Kalau pakai istilah perjanjian, begitu masuk perjanjian baru, sekarang kita sudah tidak perlu perjanjian yang lama. Goodbye perjanjian lama. Mari kita melangkah masuk ke perjanjian yang baru. Itu pengertian yang seperti itu sebetulnya jurang pemisah seperti ini. Jurang pemisah yang sangat besar yang membuat kekristenan itu jadi menolak Torah. Berawal dari satu penyebutan yang sepele atau tidak, saudara? Sepele. Tapi itu sudah mendarah daging ribuan tahun. Istilah perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan sudah ribuan, bahkan ratusan ribu tahun. Tapi saya harus mengatakan istilah itu salah. Menyebut kumpulan kitab suci kita yang benar itu sebetulnya jangan pakai perjanjian lama dan perjanjian baru. Selama seperti itu, saudara tidak akan pernah menemukan benang merah antara Torah dan kasih karunia. Karena benang merahnya putus atau nyambung? Putus. Diputus sama apa? Jurang pemisah yang begitu lebar. Gitu loh, yang namanya pengertian perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi, saya akan coba terangkan ini, bahwa Torah dan kasih karunia tidak bisa dipisahkan dengan meminjam kata zaman yang seringkali dipakai oleh kekristenan. Kenapa kok saya pakai kata zaman yang sering dipakai kekristenan itu, kenapa? Ya biar kekristenan itu melek pikirannya, terbuka pikirannya gitu loh. Ngerti. Maka saya pakai istilah mereka sendiri. Kalau kita pakai istilah zaman, Yahweh itu zaman Torah. Yesua zaman kasih karunia. Kalau kita melihat di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 10 ayat 30, di situ ditulis apa? Ani wahaf ehad. Yang artinya aku dan Bapa adalah satu. Aku itu Yesua yang ngomong saat itu, dan Bapa itu Yahweh adalah satu. Nah ini artinya jelas, Torah dan kasih karunia itu satu, tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dibatalkan. Torah itu siapa ini? Yahweh. Kasih karunia siapa? Yesua. Lah kalau Yohanes 10 ayat 30 mengatakan aku dan Bapa satu, itu sebetulnya menyiratkan bahwa Torah yang adalah Yahweh dan kasih karunia yang adalah Yesua, yang mereka sebut dengan Yesus, itu sebetulnya satu, tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa dibatalkan. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara paham? Paham ya? Jadi tidak susah sebetulnya. Tapi syaratnya apa? Jurang pemisahnya ini mesti diuruk dulu. Gitu loh, mesti diuruk dulu, disambung dulu. Yang mereka sebut dengan zaman, kedua zaman ini mesti disambung dulu. Pemisahnya, jurang pemisahnya ini diuruk dulu, supaya benang merahnya itu nyambung lagi. Jadi sebetulnya antara zaman nubuatan dan zaman penggenapan nubuatan itu tidak putus. Tapi adanya zaman penggenapan nubuatan itu digenapi di waktu sekarang-sekarang ini.
zaman nubuatan sekarang ini adalah zaman penggenapan nubuatan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena secara roh kita sudah diikat dengan bangsa Israel secara fisik. Secara roh saudara dan saya, kita itu sudah diikat dengan bangsa Israel yang secara fisik, yang sesungguhnya yang di sana. Maka karena secara roh kita sudah diikat dengan bangsa Israel secara fisik, maka makna bulan Elul ini tidak lagi eksklusif maknanya untuk orang-orang Israel. Tetapi makna bulan Elul dan makna bulan-bulan lainnya sekarang ini juga bermakna untuk saudara dan saya. Jadi kalau bulan Elul itu punya makna bulan kasih karunia dan pengampunan, kasih karunia dan pengampunan itu juga sekarang menjadi ada maknanya di dalam kehidupan kita yang adalah seorang goyim. Gitu loh. Tetapi jadi ada maknanya karena apa? Karena kita sudah diikat secara roh. Diikatnya disebutkan kalau pakai bahasa kitab suci itu apa tadi? Kita dientenkan ke akar zaitun yang penuh getah. Nah, akar zaitun yang penuh getah itulah akar Ibrani yang sekarang ini memberikan support untuk makanan kerohanian dan makanan iman kita. Jadi yang ngasih makanan untuk rohani dan iman kita sekarang dari akar Yunani atau Ibrani? Ibrani. Yunani sudah tidak perlu kita pakai lagi, saudara-saudara sekalian. Karena akar Yunani itu justru menyimpangkan kebenaran, membelokkan kebenaran. Dan saya sebut yang dari Yunani itu justru banyak menyesatkan saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah bulan Elul, bulan kasih karunia dan pengampunan. Saya mengucapkan selamat menikmati 29 hari spesial kasih karunia dan pengampunan dari Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Kita tunduk di dalam doa. Kita akan berdoa untuk firman pada malam hari ini.